Pagi ini tongkangnya sudah mau disandarkan di dalam Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Pos 2. Untuk menyandarkan tongkang ini selalu pagi hari, karena kalau malam hari pandunya tidak berani menyandarkan tongkang, khususnya buatan kayu lok kalau di dalam Pelabuhan Pos 2, Pelabuhan Dalam. Ini teman-teman lagi pasang tali sekentoing. Awas, 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 awas. Tongkangnya lagi mau proses angkat jangkarnya. Jadi trip ini ke Semarang cukup lumayan cepat karena cuma butuh 2 hari berlabuh. Setelah itu tongkangnya bisa disandarkan di dalam pelabuhan. Dan kondisi di tempat berlabuh di Semarang, kapal sepertinya jarang yang berlabuh. Biasanya tongkang muatan batu bara banyak yang berlabuh di sini. Tapi untuk saat ini nggak ada yang berlabuh. Nggak tahu apakah pengaruh dari penutupan di jalur Mahakam sana, sehingga kapal-kapal yang menarik tongkang muatan batu bara nggak ada yang ke Semarang. Jadi Pelabuhan Semarang di ada tempat berlabuh sepi. Cuma ada kapal-kapal kargo yang berlabuh. Padahal biasanya di sini area tempat tongkang berlabuh, tapi sekarang ditempati kapal kargo yang berlabuh. Sekarang tongkangnya sudah ditarik masuk mendekat ke area pelabuhan. Nanti setelah di dalam area pelabuhan baru tunggu info dari kepanduan, karena nanti untuk sandar ada pandu sama kapal asis yang mau membantu mengasis dan membantu menyandarkan di dalam pelabuhan. Dan untuk pandunya biasanya kalau di kapal tugboat biasanya pandunya tidak mau naik ke atas kapal, dan pandunya itu standby-nya di kapal asisnya. Jadi mereka pandu dari kapal asisnya, karena kapal asisnya itu standby di belakang tongkang. Dan setiap kapal yang masuk ke dalam area pelabuhan apapun itu, baik itu kapal tugboat, kapal landing, kapal kargo atau kapal kontainer, wajib pakai pandu saat mau sandar di dalam pelabuhan. Jadi kapal yang naik di tongkang itu Mas Boy sama ayah, chief officer sama second officer, karena mereka bawa radio. Nanti chief officer di haluan tongkang, di belakang second officer, karena alur masuk ke dalam Pelabuhan Dalam ini cukup lumayan sempit. Banyak kapal-kapal yang sandar di dermaga, baik kapal-kapal yang lagi standby, lagi perbaikan, sama di dekat Pelabuhan Pos 2-nya juga ada tempat docking. Jadi tongkang harus dipantau, takut menyenggol kapal orang lain, jadi sangat berisiko. Jadi chief officer sama second officer harus di tongkang. Tapi kalau tongkang lain seperti tongkang batu bara atau tongkang muatan pasir, malam masuk nggak masalah, karena
tidak terlalu berisiko, tapi kalau muatan kayu log terlalu berisiko karena di samping kayu log ini ada batang kayu log yang menjulur keluar sehingga pandu tidak berani menyandarkan kalau di malam hari. Ini bui pintu masuk ke dalam area pelabuhan. Yang sana itu lampu hijau, yang sana bui merah, jadi masuknya di tengah-tengah. Jadi kapal asis yang membantu untuk menyandarkan tongkangnya itu kapal Pandu Bima. Tadi sudah di kontak, mereka sudah standby dan tetap menyuruh kapal kami tetap maju untuk menarik tongkang. Nanti di area pelabuhan sana baru mereka datang merapat ke tongkang. Sebelum kapal asisnya merapat ke tongkang, nanti tali sekentengnya ini masih mau dipendekkan lagi. Karena kalau tali sekentengnya masih panjang begini, nanti masuk ke dalam alur agak susah manuver. Jadi nanti di dalam area pelabuhan baru tali sekentengnya ini dipendekkan. Perahu-perahu nelayan nih sudah keluaran semua nih. Ini perahu-perahu nelayan. Kalau sudah pagi seperti ini, mereka keluar semua ke laut mencari ikan. Sekarang tali sekentengnya sudah mau dipendekkan karena sudah di dalam area pelabuhan. Jadi tali sekentengnya ini dipendekkan biar nanti masuk di dalam alur, tongkang mudah dikendalikan. Ini perahu nelayan banyak sekali, guys, sampai ke dalam sana. Kemarin rompong itu banyak di sini karena kemarin musim angin barat, jadi mereka pindah ke dekat perkampungan sana. Mereka taruh rompongnya di sana karena di daerah sini dekat pelabuhan sini habis sewaktu musim angin barat. Nah, di sini rompong sudah nggak ada. Cuma ada satu, tapi sudah nggak bisa dipakai yang sana. Ini. Dulu itu rompong di sini banyak dipasang sama nelayan. Habis sama cuaca angin barat yang musim lalu itu, sehingga kemungkinan nelayan tidak mau pasang lagi di sini. Di samping bui ini ada dam, jadi mereka membuatnya di luar dam. Ini salah satu tongkang krembas yang dulu pernah kejadian waktu musim angin barat, yang tabrakan sama salah satu tongkang perusahaan kami, sehingga muatan kayu log di atas tongkangnya tumpah semua ke laut. Cuma sisa kurang lebih 40 batang di atas tongkang. Semuanya jatuh ke dalam laut akibat musim angin barat, sehingga tabrakan sama tongkang krembas ini, sehingga yang tongkang muatan kayu log itu bocor, habis itu miring, jadi muatan kayu lognya tumpah semua ke laut.
kapal Asis Bima juga sudah mau merapat. Kapal Asisnya nggak mau maju karena ada bendera nelayan ini, ada jaring nelayan. Jaring nelayan nih. Jadi kapal Asisnya nggak berani maju. Takut nanti kalau maju kena baling-balingnya jadi masalah lagi. Tongkang rembasnya juga sudah tenggelam. Mereka tenggelam di luar dam. Ini daerah pelabuhan kontainer Semarang. Jadi nanti setelah selesai sandar, Bas sama Inyong sama teman-teman lain yang tinggal di Jawa, mereka pulang. Jadi yang tinggal di kapal yang rumahnya di Kalimantan. Jadi teman-teman yang rumahnya di Jawa termasuk Inyong, mereka pulang kalau Tongkang sudah selesai sandar. Sekarang kapal Asisnya sudah mau merapat di Buritan Tongkang. Nanti setelah mereka selesai sandar, mereka yang pandu kapal kami untuk masuk ke dalam pelabuhan Pos 2, pelabuhan dalam. Jadi pandunya yang memberi komando ke kapal. Inyo nggak lama lagi pulang. Cuma butuh berapa jam lagi dia pulang ke Tegal. Yang tinggal Pak Opa, karena rumahnya di Kalimantan, jadi untuk saat ini jaga kapal. Untuk masuk ke dalam pos 2 pelabuhan dalam, alurnya ke dalam sana yang banyak kapal sandar di dermaga. Alurnya sangat cukup lumayan sempit masuk ke dalam. Soalnya banyak kapal-kapal yang sandar di dermaga sehingga alurnya menjadi sempit. Sedangkan kalau yang ke sana itu arah ke Pelabuhan Nusantara, tempat pelabuhan kapal penumpang sama Tongkang CPO, arahnya ke sana. Sedangkan yang di sana itu Sriboga, pelabuhan tepung. Sedangkan yang ada kapal ini pelabuhan tempat buat pupuk. Ini biasanya orang yang ke laut, mereka mau mancing, jadi mereka sewa perahu untuk menuju ke lokasi mancing. Biasanya di dam sini banyak yang mancing, tapi sekarang sudah dilarang, nggak boleh mancing. Jadi kalau mereka mau mancing, mereka menyewa perahu. Nah, ini area docking, tempat dock kapal yang ada di Semarang. Yang sana dok kolam, kapal penumpang yang lagi proses dock. Di dalam sana juga ada tongkang muatan kayu log yang lagi bongkar itu.
Ini tongkang muatan kayu log yang lagi bongkar. Sedangkan ini kapal penumpang, kapal Dharma Lautan. Ini ada tanda, sepertinya ada perahu tenggelam, makanya diberi tanda. Sekarang kami sudah mau memasuki alur pos 2 Pelabuhan Dalam. Alurnya cukup lumayan sempit, makanya kalau tongkang muatan kayu mau sandar di dalam Pelabuhan Dalam pos 2, pandunya tidak berani mau menyandarkan, kecuali tongkang muatan lain pandunya masih berani. Kalau muatan kayu log mereka nggak berani, mereka nunggu pagi harinya atau siang harinya baru mereka mau menyandarkan tongkangnya. Ini kapal-kapal yang sandar di alur masuk sehingga membuat alurnya ini menjadi sempit. Ini yang bikin pandu tidak berani kalau malam hari. Tongkang takut menyenggol kapal-kapal yang ada di pelabuhan, di alur masuk Pelabuhan Dalam pos 2. Kalau yang ini kepanduan Semarang. Di sini kapal sandar di alur masuk ke dalam pelabuhan pos 2, Pelabuhan Dalam. Kapalnya itu yang sandar kiri kanan, guys. Sini juga ada docking. Makanya alurnya ini jadi sempit. Jadi untuk menyandarkan tongkang, khususnya tongkang muatan kayu log, dari kapal asis pandunya harus komunikasi baik sama kapal yang di depan yang menarik tongkang, sama perwira kapal yang ada di atas tongkang. Komunikasinya harus baik agar saat menyandarkan tongkang tidak menyenggol kapal lain. Ini tongkang dekat ke tiang panjang itu, guys.
sedikit lagi ini pancangnya ini guys. Sangkut. Tadi tongkang sudah menyenggol tiang panjang itu guys. Nah, itu yang ditakutkan kalau keadaan sandar di malam hari. Itu yang ditakutkan, terlalu berisiko kalau malam sehingga pandunya tidak berani menyandarkan. Ini area docking. Jadi nanti kami sandar di depan sana. Yang ada kren paling depan. Nanti tongkang sandar di situ. Di depan sana juga ada kapal LPG. Jadi saat menyandarkan tongkangnya nanti harus berhati-hati. Kalau ini daerah pelabuhan kapal-kapal Dengmaru sandar. Tapi kalau di Pelabuhan Semarang ini kapal Dengmarunya nggak terlalu banyak, beda sama yang di Pelabuhan Gersik. Ini tongkang muatan pasir. Pihak pelabuhan sama mooringnya juga sudah standby di pelabuhan untuk mengambil tali tongkang. Karena tongkang sudah mendekat ke pelabuhan, jadi tali sekentengnya mau dilepas. Nanti setelah dilepas, nanti klen tongkang yang mengangkat tali sekentengnya. Setelah itu kapal merapat di alon tongkang. Dan teman-teman juga lagi siapkan tali karena nanti kapal mau merapat di halon tongkang. Jadi mereka siapkan tali tambat untuk membantu kapal asisnya untuk menyandarkan tongkang di pelabuhan. Oh, yang besar, Bas. Yang besar. Talinya yang besar.
saya dorong hawanya masuk. Karena tali tambat sudah dipasang di tongkang, jadi sekarang langsung proses untuk menyandarkan tongkangnya di pelabuhan. Oke. Mulai merapat dengan dermaga. Ada majunya di mana Mas? 15 meter mendekat dermaga. Delapan sembilan. Tongkangnya sudah merapat di pelabuhan, tapi pihak pelabuhan masih meminta tongkangnya masih mau maju. Kurang lebih 10 meter ke depan. Dermaga nih. Kopi masih disuruh masih 10 meter lagi Mas. Sekarang tongkangnya sudah selesai disandarkan di pelabuhan Pos 2, Pelabuhan Dalam. Jadi terima kasih untuk kapal Asis, kapal Pandu Bima 306. Jadi untuk saat ini tinggal tunggu pembongkaran kayunya. Dan biasanya untuk pembongkaran kayu log di sini biasanya memakan waktu kurang lebih 6 hari selesai pembongkaran. So